Shalom, saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa bersama saya, Frater Toshiro Narahawarin. Kali ini saya akan membawakan sebuah renungan yang terinspirasi dari Injil Lukas, bab 9, ayat 51 sampai 62. Saudara-saudari sekalian, sebagai pelaku kehidupan, kita hidup dalam waktu. Ada waktu masa lalu, masa kini, dan ada masa yang akan datang. Padre Pio pernah mengungkapkan hal ini dalam doanya. Aku menyerahkan masa laluku ke dalam belas kasih-Mu, masa kiniku ke dalam kasih-Mu, dan masa depanku ke dalam penyelenggaraan ilahi-Mu. Saudara-saudari yang terkasih, kita telah melewati masa lalu dengan berbagai kenangan. Kita hidup di masa sekarang dan akan bergerak menuju masa yang akan datang. Menata hidup masa kini dan bergerak menuju masa yang akan datang adalah suatu kriteria murid Kristus. Kepada orang-orang yang mau mengikutinya, Yesus berkata demikian. Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Mengapa kita tidak boleh menoleh ke belakang? Bukan untuk mengatakan bahwa masa lalu adalah sesuatu yang tidak baik. Masa lalu itu baik, penuh kenangan, akan tetapi dalam konteks tertentu, kita sering membawa masa lalu hidup kita ke masa yang sekarang. Dan hal itu tentunya membuat kita tidak bebas untuk bergerak menuju masa depan yang akan datang. Tidak dapat dipungkiri juga bahwa ada di antara kita yang masih hidup dalam kebencian, amarah, dan iri hati karena masih dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu. Kita menjadi susah bergerak karena pengalaman masa lalu itu untuk maju, karena belum selesai dengan persoalan-persoalan masa lalu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Rasul Paulus membantu kita untuk memahami maksud dari perkataan Yesus itu. Menurut Paulus, dalam suratnya kepada jemaat di Galatia, hal-hal seperti kebencian, amarah, dan iri hati adalah ciri hidup yang menuruti keinginan daging. Hidup menurut keinginan daging inilah yang harusnya kita tinggalkan. Karena Paulus ingin menegaskan bahwa hidup di masa sekarang dan bergerak menuju masa yang akan datang haruslah dalam roh yang dituntun oleh roh Tuhan sendiri. Ciri-ciri orang yang hidupnya dituntun oleh roh adalah mampu mengasihi. Ada sukacita, ada damai sejahtera, kesabaran, kemurahan hati, kebaikan, dan kelembutan hati, dan penguasaan diri. Itulah ciri-ciri orang yang hidup menurut roh. Saudara-saudari sekali yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan demikian, pernyataan Yesus agar kita tidak boleh menoleh ke belakang adalah sebuah teguran untuk meninggalkan hal-hal yang berlawanan dengan keinginan roh, yakni keinginan daging. Maka kita hidup untuk perlu menyelesaikan hal-hal yang berkenan dengan masa lalu hidup kita sendiri. Seperti pilihan Nabi Elisa yang menyembelih lembu dan memberi makan kepada orang-orangnya sebelum dia mengikuti Elia. Yang juga bisa diartikan sebagai sebuah simbol untuk menyelesaikan sebuah persoalan di masa lalu sebelum memasuki kehidupan yang baru. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, perintah Tuhan Yesus ini diperuntukkan kepada kita semua yang menamakan diri sebagai orang Kristen. Kita semua adalah orang-orang yang dipanggil untuk mengikuti Dia dalam cara dan status hidup kita masing-masing. Mengikuti Tuhan Yesus berarti kita harus menjadi manusia yang selalu baru dari waktu ke waktu. Menjadi baru dalam Tuhan berarti berjuang tanpa henti,
untuk melepaskan segala bentuk keinginan daging demi memiliki atau menggapai hidup yang penuh dalam Roh Tuhan. Semoga renungan singkat di hari Minggu ini menginspirasi hidup kita sekalian. Amin.